sini. Jangan bosan lihat kami ya. Di sini kami Youth GBI Kol Palangkaraya. Di channel ini kami ingin membuka pikiran, menyentuh hati dan mengubah hidup saudara sekalian. Di sini kami membicarakan sesuai tema yang kemarin dengan tema yang sama. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, nama saya Pak Kristiana dan juga bersama narasumber kita Fitria Meta Rosia ya. Dan juga di sini ada Astri Aprilia dan pemain musik kita Yudit. Di sini kami ingin berbincang-bincang santai ya bersama dengan Fitri. Langsung aja ya Pit. Di sini kita ingin menanyakan untuk Fitri, apa sih pengharapan menurut Fitri itu sendiri, itu gimana? Iya, pengharapan ya. Iya. Ya, sebelum kita mulai saya mau ucapkan dulu nih buat teman-teman yang ada di sana, Shalom. Salam damai sejahtera daripada Tuhan ya buat kita semua. Ya, malam ini teman kita Eva, saya panggil teman boleh ya? Iya, boleh dong. Teman Eva hari ini nanya sama saya, sama aku aja ya. Iya. Sama aku tentang arti pengharapan. Nah, kalau buat saya pribadi, pengharapan itu berbicara tentang iman. Karena kalau buat kehidupan duniawi atau standar dunia kayak gitu, pengharapan itu bagi mereka adalah seperti rasa optimis. Tapi sejak saya mengenal Tuhan, saya merasa bahwa pengharapan itu bukan hanya bicara tentang optimis kayak gitu, tapi tentang iman kita sama Tuhan. Bagaimana kita berpengharapan di dalam Tuhan. Bagaimana iman itu membuat kita tidak khawatir akan masa depan. Nah, kalau tidak khawatir, otomatis secara pribadi saya rasakan ada damai sejahtera tersendiri gitu. Jadi, ya itu arti pengharapan buat saya itu adalah iman. Jadi di dalam iman itu sendiri itu akan tumbuh rasa pengharapan kita sama Tuhan. Iya, betul. Dan di sini berbicara tentang iman. Terus bagaimana sih cara kita mendapatkan damai sejahtera itu sendiri, atau bagaimana sih cara kita untuk kita bisa meraih iman itu sendiri menurut Fitri? Iya, iman yang membawa damai sejahtera begitu ya. Iya. Ya, baik. Cara mendapatkannya mungkin bagi yang sudah pernah melaluinya dan pernah mengalami damai sejahtera tersendiri daripada Tuhan, mungkin dia bakal bilang, ah itu mudah kok. Tapi bagi orang yang baru mulai, ya pastilah ada kesulitan yang gak mudah kayak gitu kan. Nah, kalau saya pribadi, cara mendapatkan damai sejahtera itu, yang pertama kita mau berjuang dulu. Ada rasa mau, kita harus mau dong. Mau gak punya iman sama Tuhan? Kalau lagi masa muda kayak gini, banyak banget kan pengharapan di masa depan pastinya. Pasti. Astri, Eva pasti punya pengharapan yang luar biasa ke depan. Pasti di tengah-tengahnya ada rasa khawatir. Pasti ada rasa khawatir. Nah, untuk mendapatkan damai sejahtera itu sendiri, yang pertama yang saya lakukan adalah, di sini langsung aja ya kita bicara poin-poinnya gitu. Nah, yang pertama adalah mau dulu. Kita mau nggak memperoleh itu? Kalau kita mau memperolehnya, kita mau nggak berusaha untuk memperoleh damai sejahtera itu tersendiri. Nah, kalau kita sudah mau, kita sudah siap mau berusaha, kita perlu cari tempat. Menurut saya cari tempat begini. Kita harus menemukan tempat di mana kita bisa bertumbuh. Kita bisa bedakan di mana kita bisa menemukan nilai dalam diri kita atau tidak. Itu pentingnya komunitas kayak gitu. Jadi komunitas yang baik, seperti firman Tuhan juga katakan kayak gitu kan, pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Nah, itu. Jadi kita harus punya komunitas yang baik, pergaulan yang baik. Harus tegas sama diri sendiri kayak gitu. Kalau kita mau punya iman, pengharapan, damai sejahtera dalam diri kita harus tegas milih yang mana nih yang harus kita prioritaskan kayak gitu. Saya beruntungnya punya teman-teman yang baik ya, seperti teman kita Eva, Astri, Yudit, juga teman-teman yang ada di rumah gitu kan. Pasti punya teman kayak gitu, dan kita harus bisa milih teman, harus bisa, dan harus berani nolak teman yang bawa kita ke hal-hal yang gak baik. Itu damai sejahtera yang pertama. Mungkin sakit, tapi kalau kita udah menjalaninya sebulan, 2 bulan, atau mungkin sampai bertahun-tahun, kita akan lihat dan kita akan merasa damai sejahtera tersendiri. Nah, tadi udah tuh, kita udah mau mulai. Terus apa lagi tadi? Kita udah mau usaha tuh. Terus kita udah punya komunitas yang baik. Menurut saya yang selanjutnya adalah taat. Kita harus taat. Gimana caranya taat? Ada yang tahu nggak?
pastilah tahu, teman-teman di sini pasti udah pernah ngalamin. Yang pertama kita harus baca firman Tuhan. Kita harus tahu di mana kita berdiri. Terus kita berdoa. Setelah kita baca firman, kita harus berdoa. Dan yang ketiga, kita harus taat dan setia. Paham nggak paham? Ya kita lakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang mengasihi, kita nggak bisa mengasihi, berarti kita udah nggak taat. Ya, jadi kayak gitu sih menurut aku cara mendapatkannya. Oke, tadi Fitri yang saya tangkap ya, kita tuh harus cari tempat. Berarti mencari artinya kita harus mengejar. Iya, betul sekali. Harus mengejar, ibaratkan, oh aku harus dapatin ini nih, aku harus kejar itu. Walaupun seberapa berat itu ya, Fit. Iya. Ya. Jadi di sini tadi Fitri sudah mengatakan untuk kita semua bagaimana cara mendapatkan damai sejahtera. Nah, kita nih udah dapat nih, Fit. Nah, gimana sih cara kita memelihara damai sejahtera itu sendiri di dalam kehidupan kita? Mungkin juga teman-teman yang di rumah juga pengen tahu gimana caranya memelihara damai itu sendiri. Iya, ini bukan tentang cara sebenarnya ya, tapi lebih ke pengalaman pribadi Iya, masing-masing. iya. Karena setiap orang punya pengalaman pribadi Iya. masing-masing yang berbeda dalam menemukan damai sejahtera. Iya. Nah, kalau ini dari sudut pandang saya, kalau ya seperti pengalaman pribadi saya seperti itu, kalau damai sejahtera itu saya peroleh ketika tadi yang pertama kita sudah ada kemauan kan, karena kita harus mendapatkan dulu nih, kita udah dapat, kita tinggal melihara. Tapi kata orang dapat tuh lebih mudah daripada pelihara. Nah itu dia. Nah cara peliharanya kayak gini. Kalau saya ya, itu tadi pentingnya komunitas, pentingnya punya teman-teman yang sama-sama kenal Tuhan. Ibaratnya sama membangun kita Iya betul sekali, saling membangun satu dengan yang lain. Itu pentingnya teman-teman kita. Jadi kalau kita punya komunitas yang benar, ini saya tanya aja deh, saya tanya balik nih ya. Iya. Kalau kita punya komunitas yang benar, berani nggak, pede nggak ngelakuin hal yang salah di depan teman-teman? Pasti enggak. Pasti ada rasa kayak malu kan? Iya. Nah itu komunitas itu sendiri jadi pagar buat kita. Itu pentingnya komunitas ya, namanya anak muda pasti yang namanya jatuh ke dalam dosa atau terpeleset gitu ya, itu tuh kayak hal yang mengincar setiap saat, setiap waktu kayak gitu. Tapi gimana caranya biar kita tetap bisa meliharanya? Ya itu tadi, kita punya komunitas yang benar, terus kita mau bertumbuh, tapi kita nggak cuma bertumbuh di depan orang, pastinya hubungan pribadi kita sama Tuhan juga itu paling penting. Makanya setiap hari secapek-capeknya atau apa ya istilahnya, sesibuk-sibuknya kita kayak gitu, kita harus punya waktu buat berdoa. Kita punya waktu buat berdoa, kita punya waktu buat baca firman, dan jangan lupa, jangan cuma mikirin diri sendiri. Maksudnya jangan mikirin diri sendiri kayak gini. Ketika kita doa, oh Tuhan saya mau ini, saya mau itu, kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Tapi kalau kita mau berdoa, kita juga harus berdoa buat orang lain. Apalagi musim kayak gini kan, musim COVID ya. Ini terkenal banget. Jarang-jarang ada penyakit sampai tenar kayak gini. Jadi membuat kita banyak harus diam di rumah. Padahal ini kesempatan sih, menurut saya kesempatan untuk punya waktu lebih banyak sama Tuhan. Soalnya damai sejahtera itu bukan berarti mengeluarkan kita dari masalah. Bukan mengeluarkan ya. Maksudnya, oh kalau kita udah nyembah, kalau kita punya iman, kalau kita baca firman, kalau kita doa, masalah selesai. Enggak, masalah tetap ada. Tapi ada satu titik di dalam diri kita yang nggak bisa diisi oleh hal dunia kayak gitu. Dan titik itu tuh cuma bisa diisi saat penyembahan menurut saya. Walaupun biasanya saya baca firman ya, doa, kayak kok ada yang kurang ya kalau nggak ada penyembahan kayak gitu. Jadi perlu banget kita nyembah, kita nyanyi gitu, ungkapin perasaan kita ke Tuhan lewat lagu. Dan itu tuh bisa apa ya? Kalau kita lagi punya masalah, ini pengalaman pribadi ya, lagi punya masalah, lagi ngedown dan lain sebagainya, lagi nggak karuan lah kayak gitu ya, kata-katanya, saya coba duduk, diam, cari waktu sendiri nih, duduk, diam, berdoa, menyembah. Tapi biasanya kalau lagi pikirannya kayak gitu, mumet banget, itu bakal susah banget naik buat nyembahnya. Pernah nggak ngerasa kayak nyembah, aduh kok nggak sampai-sampai ya ini penyembahannya, kok kayak sama Tuhan tuh ada halangan kayak gitu, pernah nggak? Pernah. Mungkin itu karena gini ya, karena setiap orang itu kan punya pribadi masing-masing, itu gimana caranya menyampaikan isi hatinya sama Tuhan itu pasti berbeda. Terutama juga untuk Fitri ya.
Tadi juga Fitri udah jelasin buat kita semuanya yang ada di rumah dan dimanapun sekarang, terutama untuk pemuda remaja yang ada di sana melihat kami. Jadi intinya kita harus membangun hubungan sama Tuhan dan juga Iya, betul sekali. komunitas yang baik terutama Iya. ya. Komunitas yang benar-benar kita sama-sama memberi motivasi, semangat di dalam mungkin dalam segala hal, yang dalam pelayanan, dalam apapun itu. Nah, di sini itu kalau kita sudah mengenal siapa itu Yesus, kita pasti tahu oh gini caranya harus kayak gini. Tapi ketika seseorang ini ada seseorang misalkan gini, aku tuh ngerasain damai sejahtera itu karena aku punya segalanya, karena aku udah merasa nyaman. Ngapain aku ikut Tuhan, ngapain sih aku memuji Tuhan, ngapain gitu kan. Ada orang yang berpikir bahwa damai sejahtera itu gampang gitu didapatin, mau kapanpun itu gampang, asalkan misalnya punya uang, punya harta banyak, itu mungkin damai sejahtera menurut Katanya ya, Iya, katanya. Kita katanya garis ya. bawahi ya, Nah, katanya. Nah, Katanya damai sejahtera kalau aku putih, kalau aku cantik, Iya dong. rambutnya lurus, katanya kan duit banyak, bisa Iya. shopping kapan aja, Iya. oh gitu happy kayak gitu. Itu katanya. iya katanya. Katanya sih kayak gitu. Iya katanya. Nah terus setelah damai sejahtera itu sudah didapatkan, apa sih bedanya damai sejahtera yang sejati dari Tuhan Yesus itu sendiri dengan dunia ini? Iya. Ini nanyanya ke saya ya. Iya. Ya baik kayak gini. Bedanya damai sejahtera dunia sama damai sejahtera milik Tuhan kayak gitu. Milik Tuhan ini kembali lagi ke pengalaman pribadi masing-masing ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, di dalam diri kita ini ada satu titik kosong yang gak bisa diisi oleh apapun selain pada Roh Kudus itu sendiri. Nah, kenapa saya bilang daripada Roh Kudus itu sendiri? Kayak tadi kan, nyembah udah gak bisa sampai nih, udah setengah jam gak bisa sampai. Tapi nanti ketika kamu terus menyembah, ada satu titik penyembahan itu sampai kamu sakit gak kuat nyembahnya, ngeluarin air mata. Nah, ketika kamu habis menyembah, kamu habis bicara lah, bincang-bincang gitu sama Tuhan, kamu ngerasain sesuatu yang berbeda. Saya beberapa bulan terakhir, puji Tuhan, mengalami ada banyak sekali masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupan saya seperti itu. Mungkin bagi orang lain, biasa aja, mudah. Tapi kemampuan setiap orang berbeda-beda. Mungkin bagi Eva masalah itu mudah, tapi bagi saya berat. Bagi Astri itu berat, tapi bagi saya mudah. Karena setiap orang punya daya tahan yang berbeda kayak gitu. Tapi itulah bedanya kalau kita punya Tuhan kayak gini. Ketika kita mau duduk dia menyembah, saya kadang di tengah-tengah masalah habis menyembah saya bisa senyum-senyum sendiri. Saya sampai kayak nanya, Tuhan ini apa yuk? Bisa senyum, bener senyum kayak ketawa. Saking merasakan bahagia itu dari Tuhan. Iya, bahagia itu dari Tuhan. Padahal kalau dipikir uang, waduh kalau secara manusiawi kurang kayak gitu ya. Maunya ini, maunya itu tapi kurang. Iya, pasti. Terus tambah lagi pendidikan, orang udah pada selesai, aku belum nih, gimana nih? Kayak rasa kayak, aduh kok belum ini itu kayak nggak sampai kayak gitu. Tapi ketika saya punya pengharapan di dalam Tuhan, saya taruh iman saya di sana, saya yakini janjinya dalam firman itu, ada sukacita tersendiri. Dan puji Tuhan, apa yang pernah saya doakan beberapa tahun lalu, Tuhan genapi sekarang. Mungkin dulu nggak kesampaian kayak gitu kan, saya dulu juga nanya-nanya kayak sekarang, gimana ini, nggak ada. Tapi ternyata setelah bertahun-tahun, baru Tuhan kasih jawaban. Karena apa ya, damai sejahtera itu timbul dari iman itu tadi. Dan iman itu dia menimbulkan kesempatan dan pengharapan. Walaupun iman beresiko ya, beresiko apa, sakit hati pasti resiko sakit hati, kecewa sama Tuhan kalau nggak terkabulkan gimana gitu kan. Tapi itulah bedanya. Seperti kisah apa ya, Goliat. Nah, Goliat sama Daud dulu, Filistin lawan Israel kan. Padahal masalah dalam hidup kita itu mereka tuh kayak Goliat kayak gitu. Ada kan ceritanya itu di situ Samuel. Nah, di sana disampaikan bahwa Goliat itu beberapa hari, selama 40 hari dia itu menggertak masyarakat Israel. Karena mereka kan Filistin sebelah, Israel di sebelah, tapi di tengah-tengah mereka lembah. Kalau dipikir-pikir, ngapain loh Goliat nakut-nakutin orang Israel? Orang dia datang bunuh aja semuanya bisa,
Tapi ya itu tadi masalah apa yang kita hadapi tuh ya buat kita tuh takut kayak gitu, buat kita tuh hilang pengharapan, buat kita kehilangan iman kita sama Tuhan kayak gitu. Masalah cuma segitu, nggak apa ya istilahnya, nggak mengambil seluruhnya dalam hidup kita kayak gitu. Jadi di sini intinya kalau kita tetap berharap sama Tuhan Yesus, kalau kita benar-benar iman itu kita yakini sendiri, itu pasti akan terjadi. Amin. Tuhan pasti menolong kita ya, Pin, ya. Terjadilah sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Nah, di sini mungkin ada Astri mungkin ingin menanyakan sesuatu, atau mungkin Yudi, atau mungkin kru-kru yang ada di sini, Ya, atau mungkin ya. yang ada di rumah bisa komen-komen nanti ya. Misalkan teman-teman yang ada di rumah ingin menanyakan, bisa komen nanti di bawah di komen tanyakan. Untuk Astri mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih. Tadi Saudari Fitri sudah bilang kan bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Nah, aku mau tanya nih, apa sih menurut Fitri perbedaan dengan teman satu pelayanan dengan teman yang tidak pelayanan? Ibaratkan teman misalkan kuliah kita. Nah, Fitri pernah nggak misalkan pengen minta tolong nih sama orang, pengen minta tolong sama teman, pernah nggak Fitri itu berharap bahwa setiap kebaikan kita itu ke orang itu selalu kita lakukan, tapi kita mengharapkan timbal balik. Kebanyakan manusia kan seperti itu. Nah, ketika teman kita contohnya tidak membalas kebaikan kita, itu apa sih yang Fitri rasakan? Dan lebih baik itu berharap itu kepada Tuhan daripada manusia. Nah, gimana sih tips Fitri itu untuk menjaga hati Fitri itu agar tidak kecewa? Gitu. Ya, berarti 2 pertanyaan ya. Yang pertama tadi, gimana cara ngadepin temen ketika kita udah berbuat sepenuhnya buat dia, kita udah baik kayak gitu, kita rasa kita udah baik banget sama dia, tapi ternyata ketika kita butuh dia nggak ada. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya, gimana buat menjaga hati kita buat tetap berharap sama Tuhan dan nggak kecewa. Nah, kebetulan yang pertama tadi pasti dan sangat pasti semua orang sudah pernah mengalaminya. Tapi saya seperti ini kalau dulu ya, karena saya orangnya kayak perasa sekali, jadi setiap orang kayak gitu sakit itu sampai nggak bisa tidur mungkin malam kayak gitu ya. Tapi Sampai ke bawah mimpi ya. iya, ke bawah mimpi. Mending kalau ke bawah mimpi ini nggak bisa tidur. Ini nggak bisa tidur ya. Iya, nggak bisa tidur mikirin itu. Aduh, ini gimana ya? Kok dia kayak gini sih? Kok dia kayak gitu? Nah, caranya saya belajarnya seperti ini. Ketika saya melakukan sesuatu untuk orang lain, memberi sesuatu, saya tolong orang lain, saya belajar yang namanya tulus. Saya belajar tulus. Ketika saya sudah kasih, saya lupakan. Udah, saya nggak akan ingat dia lagi. Dia bakal apa sih? Kalau aku kasih bunga, nanti dia kasih coklat. Kayak gitu kan istilahnya kalau kita ngarepin dari orang itu. Tapi saya belajar buat nggak berharap sama dia. Kenapa saya katakan nggak berharap sama dia? Karena saya sering kecewa karena hal itu kayak gitu. Nggak usah orang lain deh, nggak usah temen, sama orang tua kita aja kita bisa kecewa. Kita minta ini ternyata dikasih ini sama orang tua kayak gitu. Kita bisa kecewa kayak gitu kan. Tapi itulah pentingnya kita harusnya berpengharapan sama Tuhan. Kita belajar tulus. Gimana caranya tulus? Itu tadi, kalau kita udah kasih, udah lupain aja, nggak usah diingat lagi. Cuma imannya satu, bukan kita berharap apa ya, tapi saya meyakini satu hal dari dulu. Ini yang saya pegang dalam hidup saya adalah apa yang kamu tabur, pasti kamu tuai. Apapun yang kamu tabur, pasti kamu tuai. Yang nggak nabur aja bisa nuai, apalagi yang bener-bener nabur kayak gitu kan. Kalau misalnya kita nanam padi, ilalang juga ikut tumbuh, tapi bukan berarti padi itu nggak tumbuh kan, kayak gitu kan. Berarti kita tetap bisa nuai hal kebaikan, tapi kita harus punya logika dan kesadaran. Mungkin kita nggak dapat dari orang itu, nggak dapat dari orang kita kasih itu. Jangan berharap sama dia. Cuma saya percaya, oke, saya kasih, saya berikan semuanya dengan tulus hati. Tapi saya percaya suatu hari saya menerima yang terbaik daripada Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Pembalasan itu haknya Tuhan. Kalau manusia yang balas terbatas, tapi kalau Tuhan yang balas luar biasa. Nah, tadi yang kedua apa? Menjaga hati itu agar tidak kecewa. Menjaga hati agar tidak kecewa. Kecewa ini ada tahapnya ya. Kecewa sama teman, sama keluarga, bahkan sama Tuhan. Intinya tetap satu. Jangan berekspektasi terlalu tinggi. Jangan terlalu mikir
oh kalau aku ikut Tuhan ini bakal terjadi nih, oh hidupku akan enak, hidupku kayak gini. Enggak, kita nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa berharap terlalu tinggi kayak gitu, yang di luar batas kemampuan kita sebagai manusia. Jadi kita jalani aja kehidupan. Kalau kata orang anak sekarang apa? Santuy, enjoy aja. Ngalir. Iya, ngalir aja. Ngalir bukan berarti kita nggak berusaha kan. Kalau kita punya keinginan, ya udah saya kerjakan. Ini loh semampu saya sudah kerjakan bagian saya dan saya percaya Tuhan lakukan bagian dia. Begitu juga tadi kalau kita ke teman-teman kita, ke saudara kita, kalau sudah kita lakukan yang terbaik ya udah, sisanya hak Tuhan kayak gitu. Kalau saya sih, ya itu tadi, mempercayakan segala hak itu pada Tuhan. Mungkin itu. Berarti intinya kita diberkati atau tidak itu urusan Tuhan, tapi kita Iya. harus menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Jadi di sini ini memperoleh damai sejahtera itu memang nggak gampang, terutama dalam pengharapan kita, iman kita itu sangat banyak sekali tantangannya. Terutama Astri bilang gimana menghadapi kekecewaan dengan teman-teman orang sekitar. Namun intinya kita yang harus menjadi berkat. Entah itu berkat itu kan banyak, nggak dari harta kita yang diberkati, tapi juga kesehatan kita, keluarga Betul kita, sekali. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Itu yang namanya berkat. Berkat itu jangan kita pandang ini melalui Material. Iya, material. Tapi yang kita pandang adalah bahwa semua yang diberikan Tuhan itu semuanya baik ya. Betul sekali. Ini mau tambahin sedikit. Tadi kan banyak orang mandang berkat itu kayak harta dan uang kan. Tadi kan barusan. Tapi itu tadi, makanya kita bicara tentang damai sejahtera. Iya, benar Itu banget. berkat yang paling besar daripada Tuhan. Punya teman yang setia selalu ada buat kita itu juga berkat loh. Setia dengerin curhatan kita aja itu berkat. Curhatan apapun Iya, ya. curhatan apapun. Apapun itu ya. Bayangin aja. Ini ya, ini tanya Eva nih, kalau saya curhat itu aja tiap ketemu bosan nggak? Kalau bosan ya, tapi kalau kita tuh berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, berusaha jadi pendengar yang baik itu berkat Tuhan. Sudah kalau punya Amin, teman amin, mau amin. dengar cerita kita, benar nggak Yudit? Berkat Tuhan itu. Jadi jangan pandang berkat Tuhan tuh cuma materi, cuma harta, teman yang baik, teman yang setia dengerin kita. Kalau kita minta tolong dia selalu siap sedia. Oh, aku siap kayak gitu. Wah, itu berkat Tuhan luar biasa. Dan saya mau kasih kata-kata satu. Itu ya. Kita bisa milih, kita punya kuasa buat milih. Kita milih di mana kita bisa menemukan nilai dalam diri kita. Biar kita bisa menemukan iman kita, pengharapan kita, kasih kita. Kita bisa temukan di situ. Lalu kita harus optimis. Kita hidup buat jadi berkat. Kita harus bisa memberkati orang lain. Ketika seperti ini ya, seperti teman-teman yang udah denger sharing kita hari ini, bincang-bincang santai kita di sini, mungkin ada teman-teman yang dikuatkan. Nah, ketika teman-teman dikuatkan, jangan cuma kuat sendiri, tapi teman-teman jadi sesuatu buat teman-teman yang lain lagi. Ketika kita jadi berkat, kita kuat dalam Tuhan, kita kuatin nih saudara-saudara kita yang lain. Ketika kita kuat, kita takut akan Tuhan, kita bawa saudara-saudara kita buat takut dan taat akan Tuhan gitu. Jadi tugas kita nggak cuma berdoa buat diri kita sendiri, tapi berdoa buat orang lain. Nggak cuma kuat buat diri kita sendiri, tapi kuat buat orang lain. Nggak cuma dapat damai sejahtera sendiri, tapi orang lain juga bisa rasakan damai sejahtera kita itu. Karena Tuhan kasih damai sejahtera itu buat kita semua, tanpa terkecuali. Karena sesuatu yang positif itu bisa ke transfer keluar ya. Betul sekali. Lihat Inces senyum, aduh, aku jadi Pasti. kesini. Aduh, yang di rumah jangan ilfil ya melihat kami di sini ya. Dan mungkin ada lagi yang mau bertanya. Yudit mungkin? Yudit mungkin yang senyum-senyum di pojok sana. Saya sudah sangat diberkati jadi nggak. Oh, amin. Amin. Sudah sangat Amin ya. diberkati luar biasa. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan atau ada yang ditambahin lagi? Mungkin itu aja. Tetap semangat buat teman-teman di luar sana. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan, punya iman, punya kasih, jadi berkat buat banyak orang dan bawa kekuatan buat keluarga-keluargamu dan saudara-saudaramu dimanapun kamu berada.
Oke, jadi intinya dari perbincangan kami ini adalah bahwa di dalam Tuhan kita harus memiliki iman, pengharapan, karena melewati itu semua kita bisa mendapatkan damai sejahtera yang Tuhan berikan, dan kita harus berdampak positif untuk orang lain. Amin. Dan mungkin ini yang bisa kami perbincangkan hari ini. Kita akan bertemu di kesempatan dan di lain waktu, dan jangan bosan lihat muka-muka kami. Dan di sini juga perlu teman-teman ingatkan bahwa kami memulai ini semua karena kami ingin menjadi berkat untuk saudara-saudara yang di rumah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang. God bless you.